Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Adian. Saya dari kelas Manajemen Risiko Pagi C. Di sini saya akan mereview materi yang sudah diterangkan oleh Pak Mizan pada pertemuan minggu lalu atau pertemuan podcast. Oke, langsung saja. Materi pertama yang saya tangkap mengenai apa yang sudah dijelaskan Pak Mizan, yaitu mengenai apa sih manajemen risiko itu. Nah, saya mengkaji risiko yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat suatu pencapaian tujuan. Lalu, apa sih manajemen risiko? Nah, manajemen risiko yaitu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara meminimalisir terjadinya risiko pada suatu perusahaan maupun organisasi. Nah, selain itu, Pak Mizan juga membahas mengenai pertanyaan mahasiswa minggu lalu, yaitu mengenai apa sih incorporate. Sebenarnya bukan menjawab sih, lebih ke meluruskan, karena minggu lalu Pak Mizan sudah pernah menjelaskan mengenai incorporate, yaitu pengelolaan risiko berupa upaya perusahaan membuat grup atau company. Nah, lalu Pak Mizan meluruskan lagi, apa sih incorporate? Nah, incorporate itu seharusnya membuat perseroan atau PT. Selain itu, Pak Mizan juga membahas mengenai standar kompetensi kerja yang terdiri dari 26 standar kompetensi kerja. Pak Mizan juga sempat menjelaskan sedikit tentang bahwa suatu organisasi nirlaba juga bisa menggunakan 26 standar kompetensi kerja dengan tujuan untuk pengelolaan anggarannya. Dan Pak Mizan juga sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu nirlaba. Nah, nirlaba itu suatu organisasi kemasyarakatan non-profit, artinya tidak adanya keuntungan atau organisasi ini itu tidak bertujuan untuk menciptakan suatu keuntungan atau profit atau yang berbau-bau keuntungan. Jadi organisasi ini tuh hanya membahas tentang kemanusiaan. Nah, Pak Mizan juga membahas contoh dari nirlaba yang ada di Amerika. Itu dikarenakan seorang ibu yang membuat organisasi pertemuan antar orang tua yang membahas mengenai kenakalan remaja, karena ibu tersebut memiliki pengalaman buruk mengenai anaknya yang sempat tewas dikarenakan bentrok antar siswa pada saat itu. Lalu berikutnya, Pak Mizan juga membahas sedikit tentang risk appetite dan risk tolerance. Saya pun akhirnya penasaran dengan apa sih risk appetite dan risk tolerance, dan saya sempat browsing mengenai apa sih risk appetite. Dan ternyata risk appetite yaitu suatu keadaan di mana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri atau memaksimalkan diri melalui peluang yang ada. Sedangkan risk tolerance yaitu sejumlah dampak negatif yang negatif yang berani diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, Pak Mizan juga memberikan contoh mengenai persaingan perusahaan. Ada kata-kata Pak Mizan yang menurut saya ini memotivasi sekali ya. Jadilah pesaing sebagai motivasi, atau tidak ada pesaing sama dengan no spirit. Jadi persaingan itu memiliki dampak baik bagi pihak interns atau pihak pelaku maupun pihak yang eksternal, yang di luar. Lalu yang terakhir, Pak Mizan juga membahas mengenai bagaimana cara menerapkan manajemen risiko di lapangan. Oke, saya jelaskan. Yang pertama yaitu dengan pengenalan lingkungan internal. Lalu ada yang kedua, melakukan identifikasi risiko. Yang ketiga, penilaian risiko. Lalu yang keempat, ada tanggapan risiko. Yang kelima, pengendalian aktivasi. Yang keenam, informasi dan komunikasi. Lalu yang terakhir, dengan cara pemantauan secara langsung atau memonitoring. Setelahnya juga Pak Mizan memberikan contoh, yaitu tentang kasus perusahaan migrasi.